Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran daring pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa silakan. Oke, jumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga ya. Dalam pertemuan yang kedua kita telah mempelajari kondisi alam negara-negara di dunia. Dalam pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua di dunia ya. Dinamika penduduk adalah keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh beberapa faktor ya. Beberapa faktor ini ada 3 faktor ya. Faktor yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas, yang kedua adalah kematian atau mortalitas, yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Jumlah penduduk akan bertambah dengan adanya kelahiran, sedangkan jumlah penduduk akan berkurang dengan adanya kematian. Jumlah penduduk akan berkurang atau bahkan bertambah dengan adanya migrasi ya. Ini angka kelahiran dikategorikan rendah jika kurang dari 20%. Dikategorikan sedang jika 20-30% ya. Angka lebih dari 30% maka dikategorikan sebagai angka kelahiran tinggi. Sedangkan angka kematian ya, kurang dari 14% ini termasuk rendah. 14% sampai 18% termasuk sedang, sedangkan lebih dari 18% ini dikategorikan sebagai angka kematian tinggi. Ini migrasi. Ya, migrasi ini artinya perpindahan. Jenis-jenis migrasi ada 6 jenis. Yang pertama adalah emigrasi. Emigrasi ini perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya orang Indonesia ingin menetap di Hong Kong, di Jepang, di Malaysia, di Singapura dan lain sebagainya ya. Sedangkan imigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya orang Malaysia ingin menetap di Indonesia, orang Hong Kong ingin menetap di Indonesia. Itu imigrasi ya. Sedangkan yang ketiga adalah transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Contohnya orang Jawa ingin menetap di Kalimantan ya, orang Jakarta ingin menetap di Sulawesi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sedangkan ruralisasi ini kebalikan dari urbanisasi ya. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kalau remigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara kembali ke negara asal. Misalkan orang Indonesia berpindah ke Malaysia, kemudian pengen balik lagi ke Indonesia, ini disebut remigrasi. Dampak dinamika penduduk ada 4 dampak ya, ada 4 akibat. Yang pertama adalah mengakibatkan pengangguran. Ya, kalau pengangguran tingkatnya tinggi, maka akan mengakibatkan atau meningkatkan kemiskinan. Jika angka kemiskinan tinggi, maka mengakibatkan menurunnya tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan rendah, maka kesejahteraan penduduk juga ikut rendah. Ini saling keterkaitan atau saling berhubungan. Ya. Ini ada 5 negara dengan urutan terbesar jumlah penduduknya beserta benderanya ya. Yang pertama diduduki oleh Cina. Cina ini merupakan peringkat teratas atau peringkat 1 jumlah penduduk terbesar di dunia ya. Jumlah penduduknya terbesar di dunia ini dibuktikan dengan dimanapun negara-negara di dunia pasti ada penduduk Cina ya. Nih, angka atau jumlah penduduknya mencapai 1.394.000 juta 15.977 jiwa. Sedangkan peringkat kedua diduduki oleh India ya. Jumlah penduduknya mencapai 1.326.093.247 jiwa. Peringkat ketiga diduduki oleh negara Amerika. Jumlah penduduknya mencapai 332.639.102 jiwa.
Nah, urutan yang keempat adalah negara tercinta kita yaitu Indonesia. Oh, banyak juga yang masuk 5 besar ya. Urutan keempat lagi. Jumlah penduduk negara Indonesia sebesar 260.26.366 jiwa. 267 juta penduduk Indonesia. Ya, diingat ya. Urutan yang kelima diduduki oleh negara Pakistan. Jumlah penduduknya mencapai 233.500.636 jiwa. Ini ada piramida penduduk ya. Di piramida penduduk ini bentuknya sebenarnya banyak sekali, namun sebagai patokan ya 3 macam bentuk piramida penduduk ini ya. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif. Ini berbentuk limas. Tapi sebelumnya apa sih piramida penduduk itu? Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan daerah suatu penduduk tinggal ya atau tempati ya. Ini kita bahas yang pertama dulu. Piramida penduduk muda atau ekspansif ini berbentuk limas. Yang warna biru ini atau sebelah kanan ini menunjukkan jenis kelamin perempuan, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah jumlah atau jenis kelamin laki-laki ya. Ini ada angka di sebelahnya, ini menunjukkan angka usia atau usia ya. Nah, ya. Ini dapat dibaca bahwa sebagian besar penduduk usia muda, kemudian usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi. Nah, Indonesia ini termasuk piramidanya berbentuk ekspansif atau limas atau piramida penduduk muda. Bukan hanya Indonesia tapi Malaysia, Filipina dan Indonesia ya. Oh, dan India ya. Indonesia, Malaysia, Filipina dan India ini piramida penduduknya berbentuk ekspansif ya atau limas atau piramida penduduk muda. Yang kedua adalah piramida penduduk stasioner atau granat. Ya, ini jumlah laki-laki dan perempuan, usia muda dan usia tua ini hampir sama. Ya, kalau dibaca usia pada tiap kelompok sama. Ya, kemudian tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Ini pertumbuhan penduduk terlambat, hampir mendekati 0 ya. Negara yang piramida penduduknya berbentuk granat ini adalah negara Singapura dan Jepang. Ya, yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Ini bentuknya seperti batu nisan ya. Ini jumlah penduduk muda sedikit, lebih banyak jumlah penduduk usia tua ya. Kelahiran lebih rendah dari kematian. Ini pertumbuhan penduduk terus berkurang. Nah, negara yang piramida penduduknya berbentuk konstruktif atau piramida penduduk tua ini adalah negara Jerman dan Swiss. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Ayu anggap sudah paham semua ya. Ini ada tugas, 3 tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan yang akan datang kita bahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Kalian bisa baca buku paket halaman 76. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan di sub pokok bahasa D ya. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa.